Tujuan dari diskusi kelompok kami adalah yang pertama untuk mengetahui apa itu teori deskriptif dan juga teori preskriptif. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apa itu perbedaan antara teori deskriptif dan juga teori preskriptif. Untuk tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui apa aja hubungan dari teori preskriptif dan juga teori deskriptif. Untuk tujuan yang terakhir yaitu untuk mengetahui contoh penerapan dari teori deskriptif dan juga teori preskriptif. Konsep dasar teori. Pemahaman terhadap teori sangat penting untuk membangun kerangka berpikir yang sistematis dan logis. Dua pendekatan yang sering digunakan dalam teori belajar adalah teori deskriptif dan teori preskriptif. Keduanya memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami dan menilai realistis. Menurut Brander dalam DJ 1989 mengemukakan bahwa teori pembelajaran adalah preskriptif dan teori belajar adalah deskriptif. Preskriptif yaitu tujuan utama dari teori pembelajaran adalah menetapkan metode penelitian yang optimal. Sedangkan deskriptif yaitu tujuan utama teori belajar adalah menjelaskan proses belajar. Di sini kita akan menjelaskan mengenai karakteristik dan prinsip dari teori deskriptif dan preskriptif. Karakteristik dari teori deskriptif yaitu teori deskriptif digunakan untuk menjelaskan hasil belajar siswa, termasuk yaitu nilai yang diperoleh, usaha yang dilakukan siswa, dan motivasi selama masa proses belajar. Teori ini bersifat analitis dan empiris, artinya didasarkan pada pengamatan nyata terhadap perilaku siswa. Hasilnya bersifat evaluatif, sehingga bisa membantu memperbaiki metode pembelajaran di masa yang akan mendatang. Prinsipnya, teori deskriptif menekankan analisis fakta tanpa memberi penilaian normatif. Guru berperan sebagai pengamat dan evaluator, memberikan gambaran nyata terkait kondisi belajar siswa. Dengan teori deskriptif, kita bisa memahami proses belajar siswa secara nyata dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya masuk pada karakteristik dan prinsip teori preskriptif. Teori preskriptif membantu kita memahami bagaimana pembelajaran seharusnya dijalankan agar tujuan tercapai. Teori ini bersifat normatif, menekankan standar yang harus dipatuhi oleh guru dan siswanya. Bersifat idealis dan sistematis, sehingga proses belajar bisa diarahkan sesuai tujuan. Prinsipnya sendiri, teori preskriptif ini meliputi orientasi pada tujuan, metode paling optimal, serta motivasi dan kontrol untuk menjaga kedisiplinan siswa. Guru di sini berperan sebagai pengarah dan pengendali, memastikan agar proses pembelajaran berjalan efektif. Teori preskriptif menyediakan pedoman dan strategi untuk memperbaiki serta mengoptimalkan proses pembelajaran. Dengan teori ini, pembelajaran menjadi terarah, disiplin, dan hasilnya maksimal. Dari keduanya di atas tadi dapat disimpulkan bahwa teori deskriptif menyediakan data dan gambaran nyata, sedangkan preskriptif menggunakan data itu untuk merancang strategi dan pedoman agar pembelajaran lebih efektif. Nah, jadi teori deskriptif dan preskriptif ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya. Untuk teori deskriptif, kelebihannya yaitu yang pertama memberikan gambaran nyata tentang proses belajar berdasarkan fakta empiris atau fakta yang diperoleh berdasarkan pengamatan secara langsung. Yang kedua, menjadi dasar pengembangan teori preskriptif, karena teori deskriptif ini hanya menjelaskan pola dan fenomena belajar saja.
Yang ketiga, membantu memahami perbedaan individu dalam belajar, misalnya seperti gaya belajar, motivasi, dan strategi. Lalu untuk kekurangannya teori deskriptif ini, yang pertama tidak memberikan panduan praktis tentang bagaimana mengajar, karena fokus utama dari teori deskriptif ini adalah menjelaskan dan mengamati proses belajar yang terjadi, bukan menetapkan metode optimal untuk mencapainya. Teori ini bersifat analitis dan bertujuan untuk memahami hubungan antara kondisi, metode, dan hasil belajar. Yang kedua, bersifat deskriptif saja, sehingga guru mungkin kesulitan menerapkan langsung ke praktek pembelajaran. Untuk yang terakhir, yang ketiga, kadang terlalu umum, jadi teori deskriptif ini sulit untuk disesuaikan dengan konteks pembelajaran yang spesifik. Lalu selanjutnya teori preskriptif. Untuk kelebihan dari teori preskriptif ini, yang pertama, memberikan panduan praktis bagi guru atau instruktur dalam merancang suatu pembelajaran. Yang kedua, memfasilitasi tercapainya tujuan belajar yang lebih terukur. Yang ketiga, lebih mudah diterapkan karena berisi strategi, metode, dan prosedur yang konkret. Untuk kekurangannya sendiri, teori preskriptif ini kadang dinilai terlalu normatif sehingga tidak selalu sesuai dengan kondisi nyata para siswa. Yang kedua, jika tidak didukung teori deskriptif, penerapannya bisa kurang efektif. Untuk yang terakhir, rentan terhadap subjektivitas karena teori preskriptif ini sangat dipengaruhi oleh cara pandang peneliti. Hasil analisisnya bisa menjadi sangat subjektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus teori deskriptif dan preskriptif. Studi kasusnya, mengapa siswa sulit menulis esai? Masalahnya, siswa kelas 7 menyontek dan tulisan tidak terstruktur. Kemudian, guru bertanya, mengapa metode saya tidak berhasil? Kemudian, kita melakukan pendekatan secara deskriptif. Guru mengamati proses siswa menulis. Kemudian, temuannya siswa langsung menyalin dan tidak membuat kerangkanya. Kesimpulannya, masalah ada pada proses berpikir, bukan hasil akhir. Kemudian, pendekatan preskriptifnya fokus untuk mengubah cara berpikir siswa. Aksinya, brainstorming, membuat kerangka, dan belajar membedakan fakta dengan opini. Hasilnya, esai lebih terstruktur, argumen kuat, dan siswa lebih percaya diri. Kesimpulannya, deskriptif memahami masalah, preskriptif merancang solusi. Gabungan keduanya tahu apa yang salah dan bagaimana memperbaikinya. Kesimpulan dari teori deskriptif dan preskriptif adalah teori belajar deskriptif dan preskriptif memiliki karakteristik yang berbeda, namun saling melengkapi. Teori deskriptif berfokus pada pengamatan nyata terhadap proses belajar tanpa memberikan aturan normatif, sedangkan teori preskriptif menekankan arahan dan standar tertentu agar tujuan pembelajaran tercapai secara optimal. Guru dalam teori deskriptif berperan sebagai evaluator, sementara dalam teori preskriptif sebagai pengarah. Keduanya penting digunakan secara bersamaan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.